Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, Bapak nama lengkapnya Henrikus Regi Maran. Biasa disapa dengan Pak Hendrik. Bapak mengajar membawakan mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, di kelas 7. Perlu diketahui, guru mata pelajaran IPS di kelas 7 ada tiga. Ada tiga guru. Yang pertama, Ibu Getruidange mengajar IPS kelas 7A dan 7B. Yang kedua, Bapak sendiri, Pak Hendrik, mengajar mata pelajaran IPS kelas 7C sampai dengan 7H. Dan yang ketiga, Pak Stanislaus Panir mengajar IPS kelas 7I dan 7J. Baik, kali ini kita membahas tentang mata pelajaran IPS dengan beberapa materi yang akan kita sajikan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita siapkan hati batin kita untuk kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, materi pokok pembelajaran IPS kita kali ini dan merupakan pertemuan pertama kita adalah ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita ada tiga. Yang pertama, anak-anak dapat mendeskripsikan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Dua, menganalisis pengaruh interaksi antar ruang terhadap penyebaran COVID-19. Tiga, mencari solusi untuk mengatasi penyebaran COVID-19 akibat interaksi antar ruang. Anak-anak, sekarang kita masuk dalam pembahasan materi ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan juga di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya
untuk memenuhi kehidupan. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan atau aktivitas jual beli. Interaksi antar ruang dapat berupa bisa juga pergerakan orang, pergerakan barang, maupun pergerakan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintaro, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Kalau interaksi melalui kontak langsung ini terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui cara misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu 1. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda penghasilan atau komoditas yang dihasilkannya. Misalkan, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan yang istilah ekonominya disebut dengan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara. Ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasa membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh,
Seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Berikut ini merupakan pemaparan dari upload Corona Kota Kupang, Rabu 22 Juli 2020. Sejak diperlakukan new normal di tengah pandemi COVID-19 ini, orang yang melakukan perjalanan pun semakin banyak karena berbagai kepentingan. Berdasarkan data Selasa 21 Juli, pelaku perjalanan ada 8.892 orang, ya berkurang 6.621 orang. Dalam pantauan 811 orang, jadi dia naik 9 orang. Menurut Jubir Gugus Tugas Kota Kupang, Ernest Luji, menyampaikan untuk orang dalam pantauan 310 orang. Selesai pemantauan 307 orang dan masih dipantau 3 orang. Lanjutnya, untuk pasien dengan pengawasan 72 orang. PDP dirawat 8 orang. PDP sembuh 58 orang dan PDP meninggal 6 orang. Sedangkan orang tanpa gejala 390 orang, naik sebanyak 9 orang. OTG selesai dipantau 245 orang. OTG masih dipantau 145 orang, naik 9 orang. Orang terkonfirmasi positif COVID-19 39 orang, masih dirawat 2 orang, sembuh 36 orang, dan meninggal 1 orang. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan tadi, baik itu menyangkut ruang dan interaksi antar ruang maupun menyangkut penyebaran COVID di Kota Kupang, berdasarkan informasi ini dan penjelasan ini bisa Anda di bawah ini Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Ada 4 nomor. 1. Tuliskan penambahan kasus penyebaran COVID-19 di Kota Kupang. Yang kedua, bagaimana interaksi antar ruang bisa berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19. Yang ketiga, tuliskan dan uraikan berapakah jumlah orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang keempat, uraikan jumlah pasien dengan pengawasan atau PDP di Kota Kupang. Sebagai tambahan untuk menjawab ini, jika Anda masih bingung, silakan tanya pada orang tua atau tanya kakak yang bisa memahami ini untuk bisa menjawabannya. Jawabannya semuanya ada dalam penjelasan tadi. Jadi bukan di luar penjelasan, Anda tidak perlu cari lagi karena jawabannya ada di dalam penjelasan Pak tadi. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat adanya. Sukses selalu. Demikian penyajian materi kita tentang ruang dan interaksi antar ruang kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kedua mendatang. Sukses.